Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melangkah ke tempat ini, tidaklah lain untuk mengingat bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu mendetail. Kita melihat banyak di daerah kita ini ada bukit, dan di samping ada sungai, dan di samping kiri kita ada mata air. Ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita melihat hal-hal ini kecuali bertambah keimanan kita, kecuali kita bertambah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Karena nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan dengan ini, dengan kita mengadakan hal ini, kita mengingat kenapa surga Allah Subhanahu wa taala digambarkan dengan gunung-gunung. Kenapa surga Allah Subhanahu wa taala digambarkan dengan kebun-kebun, digambarkan dengan sungai-sungai. Yang di sana ada beberapa sungai. Ada sungai dari madu, sungai susu, sungai khamr. Yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Karena ketika kita di dunia saja, ketika kita berdiam, menikmati hal-hal tersebut, begitu nyaman hati kita, begitu tentrami jiwa kita. Dan nanti di surga jauh lebih nyaman, jauh lebih tentram daripada kita hidup di dunia walaupun di tengah gunung, walaupun di tengah-tengah kita. Ketika kita mengadakan hal ini, setidaknya kita merasakan bagian sekecil dari nanti ketentraman di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai muslim, terkadang kita memiliki sebuah maksiat yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita muwahhid, ahlu tauhid, terkadang melupakan hal ini. Yang dahulu dengan hal inilah Allah Subhanahu wa taala bantu rasulnya. Dengan hal inilah Allah Subhanahu wa taala bantu wali-walinya. Yaitu adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berkata kepada saudara kita ketika ada sebuah pelanggaran, kita berkata bahwa husnuzanlah engkau kepada dia. Carikanlah alasan kepada dia. Kita berusaha untuk berhusnuzan kepada makhluk, tapi kita lupa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan husnuzan kepada Allah ini akan membuahkan hasil yang begitu besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata di sebuah perkataan yang begitu indah tentang permasalahan husnuzan ini. Beliau berkata, bi anna rabb walladzi la ilaha ghairuh ma a'ta 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnil dhanni billahi azza wa jalla. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ma'ata 'abdun mu'min, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba mukmin sesuatu yang lebih baik daripada husnuzan, daripada berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu terbaik?
Karena illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu dzalika bi anna khaira fi yadihi. Maka ketika kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu semua kebaikan itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua hal-hal yang ada, kebaikan, kesempurnaan, penolongan, itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita sudah memupuk husnudzan. Dan bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengutarakan sebuah ungkapan. Kebanyakan manusia melakukan kesyirikan diawali dengan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kenapa manusia memakai jimat. Kenapa mereka memakai jimat? Karena mereka tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manfaat dan memiliki mudarat. Dia suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menjaga dirinya. Maka dia gunakan jimat tersebut. Karena apa? Suudzon terlebih dahulu, kemudian datang kesyirikan setelahnya. Maka bahaya suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala jauh berlipat ganda berbahaya daripada suudzon kepada manusia. Karena Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Tidaklah seorang di antara kalian mati kecuali kalian telah berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara husnudzan kepada Allah bukan perkara yang ringan. Harus kita pupuk hal tersebut. Karena diri kita sering melihat hal yang di mata kita dan lupa dengan penolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun terjadi ke beberapa kaum mukminin yang ada. Beberapa kisah bagaimana kaum mukminin telah jatuh. Telah hampir jatuh kepada jurang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebagian tempat menolong dan sebagian tempat membiarkan dia. Karena suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bih. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersama dengan zon hamba kepadaku. Kalau seandainya hamba tersebut memiliki zon yang baik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hal tersebut. Tetapi kalau seandainya memiliki zon yang buruk, maka keburukan tersebut akan dapat. Begitu besar hal ini. Maka banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang yang memiliki husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti 3 orang yang terlambat atau yang tidak ikut perang Tabuk. Ada 3 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka derajatnya sahabat, bukan para nabi, tapi disinggung di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena mereka memiliki zon yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mereka sebelum ayat tersebut turun telah bermaksiat kepada Allah. Tidak ikut perang Tabuk bukan dengan alasan yang syar'i. Maka mereka mendapatkan sebuah ujian dari Allah. Dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa saat tidak disapa dan tidak ditegur. Sampai istrinya pun, istri-istri mereka pergi meninggalkan mereka. Diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai waktu yang ditetapkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan mereka di dalam surat Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepada Nabi dan para muhajirin dan juga ansar yang ikut perang Tabuk bersamanya. Yang berikut perang Tabuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat setelahnya,
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. Dan juga kepada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Dan 3 orang ini adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Quran karena memiliki zon yang baik kepada Allah. Kepada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Kemudian sampai dia sempit hatinya. Sudah bingung. Dia tidak disapa, tidak ditegur. Dibiarkan begitu saja oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghajaran bagi mereka. Ketika hati mereka sudah sempit, sudah bingung, kemana? Kaum muslimin sudah tidak ada yang membantu. Dan bahkan salah satu di antara mereka datang orang-orang dari Romawi. Datang orang-orang dari Romawi dan memberikan surat dan berkata bahwa nabimu telah menyampaikanmu, engkau bergabunglah dengan kami. Engkau bergabunglah dengan kami. Maka sahabat harus merobek suratnya dan berkata, bukan ini yang saya inginkan. Bukan ini yang saya inginkan. Tapi apa yang diinginkan oleh para sahabat 3 orang tersebut adalah taubat dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan mereka. Kemudian wadaqat alaihim anfusuhum wa dhannu anna la malja'a minallahi illa ilaihi. Kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah sempit dan bingung di dunia ini, tapi mereka tetap meyakini, tetap mereka memiliki zon yang baik bahwa tidaklah ada tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka telah dihajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu tidak ada lagi tempat kembali kecuali kepada Allah. Maka dengan zon ini mereka menjadi orang yang terpuji. Mereka selalu dikenang oleh kaum muslimin. Ayatnya selalu kita baca. Kenapa? Karena memiliki zon yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersuudzon kepada Allah, maka tidak mungkin kita diabadikan. Tidak mungkin manusia akan mengenang kita karena kita memiliki zon yang buruk. Kemudian husnul zan adalah sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin. Maka kita mengaku mukmin harus memiliki zon yang baik kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan juga dengan salat. 2 sifat kaum muslimin yang selalu sabar dan selalu salat. Selalu menjaga salatnya. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka memiliki sifat zon yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kaum muslimin. Sifat kaum mukmin. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah dan ketika para sahabatnya sudah pergi hijrah ke Madinah, hanya beberapa sahabat yang ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang yang mustad'afin, orang-orang lemah yang tidak bisa keluar dari kota Makkah karena mereka lemah, karena mereka sebagian disiksa, sebagian mereka sudah diikat, dirantai. Maka tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar Siddiq dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kemudian Abu Bakar dengan Rasulullah SAW pergi hijrah setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hijrahnya Rasul dengan sebuah ancaman dari orang Quraisy. Orang Quraisy sudah memberikan sebuah deklarasi, barang siapa yang menemukan Muhammad dan juga sahibnya Abu Bakar Siddiq hidup atau mati, kami akan berikan upah. 2 manusia yang mulia sudah mendapatkan wanted dari orang musyrikin. Tapi mereka tetap jalan. Mereka tetap hijrah ke kota Madinah karena mereka tahu bahwa penolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka tahu bahwa yang bisa nolong mereka adalah Allah Subhanahu wa taala.
tidak ada satupun zat yang bisa menolong mereka. Maka mereka pergi hijrah. Dan mereka pun hijrah, berhenti dulu di mana? Di Gua Thur. Bayangkan kalau seandainya bukan penolongan Allah, orang musyrik ini bisa turun ke bawah dan melihat mereka. Karena gua terbuka. Gua terbuka, tidak tertutup. Ada riwayat menyebutkan ada kabut, ada apa? Sarang laba-laba, dan hadis yang dhaif. Ada yang menyebutkan ada sarang burung, itu lebih dhaif. Ad'af. Tidak ada itu semua di dalam hadis yang sahih. Tapi karena penolongan Allah, bukan dengan manusia, dengan hewan tersebut. Karena penolongan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak turun. Mereka tidak lihat. Mereka tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar di dalam Gua Thur. Dan ketika itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu merasa ketakutan. Merasa sedih karena apa? Mereka takut Rasul sallallahu alaihi wasallam ketangkap dan dibunuh. Takut Rasul sallallahu alaihi wasallam tangkap dan juga disiksa. Karena para sahabatnya sudah pergi. Tinggal mereka saja. Dan apa yang bisa dilakukan oleh dua orang dengan sebuah pasukan yang besar? Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memiliki sebuah zon yang sangat indah kepada Allah, berkata kepada Abu Bakar Siddiq, la tahzan, enggak usah risau wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Allah Subhanahu wa taala bersama kami wahai Abu Bakar, bersama kita. Kenapa engkau takut? Kenapa engkau risau? Ingat Allah bersama kami. Allah Subhanahu wa taala akan tolong kami. Dan kita lihat Masya Allah, sebuah penolongan Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Baru hijrah langsung bisa memasukkan kaum muslimin 70 orang. Lagi di perjalanan hijrah mendapat kaum muslimin 70 orang. Sedangkan mendapatkan satu orang saja dari kaum muslimin di Mekah sangat susah. Baru hijrah Allah Subhanahu wa taala takdirkan 70 orang masuk Islam. Kenapa? Memiliki zon yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki zon yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita lihat Nabi Musa dengan kaumnya. Nabi Musa dengan kaumnya, dengan Bani Israel. Yang diantara ketika itu mereka sedang dikepung. Ketika mereka sudah melihat jam'an, di depan mereka laut. Di belakang mereka pasukan Fir'aun. Maka sebagian mereka berkata, sudah kita tertangkap. Sudah kita tertangkap. Depan kita nggak mungkin bisa menyeberangi sungai, tidak ada perahu. Dan nggak mungkin kita bisa melewati dengan lari. Maka kita tertangkap. Kita akan terbunuh oleh pasukannya Fir'aun. Tapi Nabi Musa alaihissalam berkata, kalla. Enggak mungkin kita tertangkap. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Karena bersamaku Rabb. Karena bersamaku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada saya. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam mengikrarkan hal tersebut kepada Bani Israel, kemudian turun firman untuk memukul lautan tersebut. Maka ketika dipukul terbelahlah lautan, dan akhirnya Nabi Musa dengan kaumnya bisa menyeberangi lautan itu. Kenapa? Karena Nabi Musa memiliki zon yang sangat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dalam logikanya sudah tidak mungkin bisa selamat. Kemungkinan selamat. Tapi karena memiliki husnul zan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Dan bahkan lebih. Mereka bukan sekedar selamat dari kejaran Fir'aun. Fir'aun dengan bala tentaranya mati. Mereka tidak berpikiran bahwa Fir'aun dengan bala tentara akan mati. Mereka cuma hanya menyelamatkan diri. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada mereka ketika mereka memiliki zan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika zan yang buruk itulah bukan sifat kaum muslimin.
Itu bukanlah sifat kaum muslimin, tapi sifat-sifat orang musyrikin dan munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Fath, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw." Dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang munafikin, yang laki-laki ataupun munafiqat, munafik yang perempuan, musyrikin, musyrik orang musyrik yang laki-laki atau musyrik perempuan, yang di mana mereka al-dhannina billahi dhanna saw, yang memiliki dhan, yang memiliki prasangka kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan, maka mereka diazab. Menunjukkan su'udzan kepada Allah sifatnya orang munafik dan musyrikin. Dan juga di dalam hadis lain, yadhunnu billahi ghairal haqqi dhanna jahiliyah. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifatnya orang munafik. Mereka memiliki sebuah zan, yang zan itu adalah zan jahiliyah, zan yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Maka zan yang buruk muharram. Zan yang buruk itu muharram. Maka barang siapa yang memiliki zan yang tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala, zan muharram. Dan barang siapa yang memiliki zan yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan orang-orang zalim, itu adalah zan muharram. Maka barang siapa yang berpikir, yang memiliki sebuah zan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu orang-orang yang membela agamanya, maka itu adalah zan yang buruk dan zan yang muharram. Dan barang siapa yang berpikir, yang memiliki prasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah zan yang buruk. Itu adalah zan muharram. Walaupun kita lihat sekarang orang-orang zalim mereka menguasai, tapi kita harus memiliki zan yang baik kepada Allah. Mereka tidak mungkin menguasai selamanya. Mereka akan sebentar lagi turun ketika kita semuanya memiliki zan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau nggak mengikuti para salaf kita? Mau nggak kita mengikuti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mau nggak kita ikuti para anbiya yang memiliki zan yang begitu baik kepada Allah? Kalau kita tidak memiliki hal tersebut, tidak mau mengikuti, maka jangan pernah berharap bisa mendapatkan sebuah keindahan dari dunia ini. Maka jangan pernah berharap kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau seandainya kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah terakhir. Seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki zan, ketika itu zan yang salah. Beliau mengira bahwa tubuhnya tidak kuat untuk mendapatkan siksaan nanti di yaumil qiyamah, tidak kuat untuk mendapatkan azab nanti di api neraka. Kemudian dia berdoa untuk disegerakan azab tersebut di dunia, supaya tidak mendapatkan azab di neraka. Mungkin ini zan yang salah. Zan yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan dengan suudzonnya dia. Maka menjadilah dia sahabat yang kering, menjadi sahabat yang kurus. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada sahabat tersebut dan bertanya, "Kenapa engkau bisa dalam keadaan seperti ini?" Dan menceritakan tentang doanya. Dan akhirnya Rasulullah membenarkan, tidaklah layaknya engkau meminta hal tersebut, tapi mintalah kebaikan di dunia dan juga minta kebaikan nanti di yaumil qiyamah. Minta kebaikan di yaumil qiyamah. Maka kita harus perhatikan zan kita. Pupuk zan yang baik kepada Allah di masa anak-anak kita kecil. Anak-anak kita, mereka sekarang nggak tahu. Tapi ketika kita sudah mengajarkan kepada mereka tentang zan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mereka lah bisa tegak agama ini. Dari mereka lah generasi-generasi muda yang bisa menegakkan agama ini. Kita lihat zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak muda semua. Anak-anak muda yang menegakkan syariat. Apalagi baru masuk Islam. Rumah yang dipakai markas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam anak muda. Arqam bin Abi Arqam. Anak muda, baru belasan tahun. Baru 16 tahun. Zubair bin Awwam masih kecil. Talha ketika itu masih belasan tahun. Tapi dari mereka lah menjadi sebuah
keagungan Islam. Karena mereka dipupuk oleh Rasulullah SAW tentang permasalahan tauhid ini. Mereka dipupuk memiliki zan yang baik kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sebuah jalan keluar. Maka didiklah anak kita supaya mereka memiliki zan yang baik. Ketika mereka dewasa, mereka tahu bahwa kami harus memiliki zan yang baik ketika kita ingin maju. Ketika kita ingin Islam ini maju, ketika kita ingin Islam ini di depan kembali sebagaimana di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita tidak bisa karena kita tidak memiliki zan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.